Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yohana Greeninggues, saya dari kelas 10B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bioteknologi. Bioteknologi adalah penggunaan organisme, sel, atau bagian-bagian organisme untuk menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Jadi, ini dapat mencakup teknik-teknik di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, industri, maupun lingkungan. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan jenis-jenis dari bioteknologi. Yang pertama, jadi bioteknologi itu ada bioteknologi tradisional. Penggunaan teknik bioteknologi yang sudah ada sejak zaman dahulu seperti pembuatan roti, keju, ataupun juga fermentasi. Setelah itu ada bioteknologi modern. Jadi, pada bioteknologi modern ini, penggunaan teknik yang lebih canggih seperti rekayasa genetika, kultur sel, dan teknologi DNA rekombinan. Jadi, teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan pengertian dari beberapa jenis aplikasi bioteknologi. Yang pertama itu di bidang pertanian. Jadi, peningkatan hasil pertanian dengan rekayasa genetika, tanaman dapat dimodifikasi untuk lebih tahan terhadap hama, penyakit, atau kekeringan, pembuatan pupuk dan pestisida organik, menggunakan mikroorganisme atau enzim untuk menggantikan bahan kimia berbahaya. Selanjutnya itu di bidang kesehatan. Jadi teman-teman, pengembangan vaksin dan obat bioteknologi itu digunakan untuk mengembangkan vaksin dan obat-obatan seperti insulin yang diproduksi dengan rekayasa genetika, terapi gen. Jadi terapi gen itu teman-teman menggunakan teknik untuk memperbaiki atau mengganti gen yang rusak pada tubuh manusia. Yang ketiga di sini ada bidang industri. Proses fermentasi itu digunakan untuk produksi makanan dan minuman seperti tempe, kecap, alkohol, dan produk fermentasi lainnya. Yang kedua itu ada produksi enzim. Jadi enzim ini teman-teman digunakan dalam berbagai industri, misalnya dalam pembuatan deterjen dan produk makanan. Yang keempat di sini teman-teman di bidang lingkungan. Jadi di bidang lingkungan itu di bagian bioremediasi. Jadi bioremediasi ini teman-teman penggunaan mikroorganisme untuk menguraikan polutan dalam tanah atau air. Setelah itu ada pengelolaan sampah. Jadi teknologi untuk mengubah sampah organik menjadi energi atau bahan yang berguna. Itu teman-teman ada pula teknik-teknik bioteknologi rekayasa genetik. Jadi yang pertama itu proses memodifikasi gen untuk menghasilkan organisme dengan sifat-sifat baru. Yang kedua ada kultur sel. Jadi teknik ini untuk menumbuhkan sel atau jaringan dalam kondisi yang terkenal di luar organisme lainnya. Setelah itu ada PCR atau polymerase chain reaction. Jadi teknik ini teman-teman untuk memperbanyak atau mengamplifikasi segmen DNA tertentu dalam jumlah besar. Selanjutnya teman-teman ada DNA rekombinan. Jadi teknik ini untuk menggabungkan DNA dari dua sumber berbeda biasanya digunakan untuk memproduksi protein terapeutik. Selanjutnya contoh produk bioteknologi insulin rekombinan. Jadi produk bioteknologi yang dihasilkan dari bakteri yang telah dimodifikasi untuk memproduksi insulin. Yang keduanya itu ada tanaman transgenik.
Jadi tanaman yang telah dimodifikasi secara genetis untuk memiliki sifat-sifat tertentu seperti ketahanan terhadap hama atau peningkatan hasil. Yang ketiga ada vaksin hepatitis B. Jadi vaksin yang diproduksi menggunakan teknologi DNA rekombinan. Selanjutnya isu etika dalam bioteknologi. Yang pertama itu rekayasa genetika pada manusia. Jadi perubahan gen manusia untuk tujuan medis atau peningkatan kemampuan manusia menimbulkan kontroversi etis. Yang kedua ada paten genetika. Jadi paten pada organisme atau bagian-bagian organisme dapat menimbulkan masalah terkait hak kekayaan intelektual. Yang ketiga ada penggunaan organisme hidup. Jadi ada kekhawatiran tentang risiko penggunaan organisme modifikasi genetika yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan atau manusia. Selanjutnya, keamanan dan regulasi. Yang pertama itu keamanan produk bioteknologi. Produk yang dihasilkan harus melalui pengujian ketat untuk memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan. Yang kedua, ada regulasi dan pengawasan. Jadi, banyak negara memiliki badan pengawas yang mengatur penelitian dan penggunaan produk bioteknologi, seperti FDA atau dalam bioteknologi. Selanjutnya ada tantangan dalam bioteknologi. Yang pertama biaya pengembangan. Jadi perkembangan teknologi bioteknologi membutuhkan biaya yang tinggi yang bisa menjadi tantangan dalam implementasinya. Yang kedua dari risiko lingkungan. Jadi penggunaan organisme modifikasi genetik dapat menimbulkan dampak lingkungan yang belum terprediksi. Yang ketiga ada penerimaan publik. Jadi banyak orang masih skeptis terhadap produk bioteknologi, terutama yang terkait dengan pangan dan kesehatan. Selanjutnya masa depan bioteknologi. Jadi bioteknologi yang pertama itu bioteknologi dalam. Selanjutnya di sini masa depan bioteknologi. Jadi yang pertama itu bioteknologi dalam pengobatan. Diharapkan bioteknologi dapat mengarah pada pengobatan penyakit yang belum bisa disembuhkan termasuk kanker, HIV atau AIDS, dan penyakit genetik. Yang kedua, agrikultur cerdas. Jadi teknologi akan terus berkembang untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien dan ramah di lingkungan. Yang ketiga, bioteknologi lingkungan. Jadi solusinya itu solusi untuk masalah lingkungan seperti pengurangan polusi dan pemulihan ekosistem. Jadi itu saja penjelasan dari saya tentang bioteknologi. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dengan baik dan dapat berguna untuk kita semua. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.